maaf lahir dan batin. Saya ingatkan sekali lagi untuk absensinya ada di Google Classroom. Jangan salah kelas ya, ada 2 absensi di kolom komentarnya, ada MPP 61, ada MPP 62. Kalian yang MPP 62, baru saja saya terinformasi, nanti boleh di-share ya ke teman-teman. Untuk setelah TS ini, kalian kelasnya akan sama dari MAPI. Nah, misinya dari MAPI yaitu Pak Beni ya, dari MAPI untuk penyetaraan kelas saya, atau hanya ada 1 kelas ya. Artinya kalau 2 kelas itu kelas saya sendiri, kelas Pak Beni sendiri, atau kelas saya dikompensasi dari kelasnya Pak Beni saja. Nah, ini masih dalam diskusi ya, diskusi. Mudah-mudahan hari ini nanti ada keputusan finalnya. Oke. Di pertemuan kita kali ini saya mau detailing materi tentang real estate financial yang aplikasinya di dalam praktek itu untuk studi kelayakan atau feasibility study. Dan kebetulan saya baru mengerjakan feasibility study untuk Trans Jogja, ya BIS ya. Jadi saya akan coba aplikasikan yang menjadi metode-metode untuk penentuan kelayakan sebuah investasi gitu. Nah, sebentar saya share. Oke. Apakah screen Excel saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, thank you, Dian. Nah, saya ada 1 proyek, yaitu investasi pembelian bus Trans Jogja. Nah, investasi di sini saya bagi jadi 2 ya, berupa aset tetap. Nah, aset tetapnya berupa bus. Busnya itu seharga 15 miliar untuk beberapa unit busnya. Ya, 15 miliar. Kemudian yang kedua adalah aset lancar berupa modal kerja. Ya, modal kerja. Modal kerjanya 2 miliar. Berarti total investasi kita jumlah ya, 15 ditambah 2, 17 miliar. Nah, ini total investasi. Nah, ada beberapa metode ya yang digunakan untuk menentukan satu proyek itu dikatakan layak atau tidak. Nah, ini yang perlu kita pedomani, bahwa ketika kita menghitung kelayakan proyek itu tidak selalu layak. Nah, tidak selalu layak. Makanya kita harus melakukan
testing atau mengetes ya, proyek tersebut dapat dikatakan layak atau tidak. Nah, posisinya FS itu ya, posisinya FS itu setelah apa kalau di real estate atau di properti, yaitu setelah HBU. Nah, HBU baru milih, ya kan? Nah, HBU baru milih yang FS ini mendetailkan untuk membuktikan atau proving ya, untuk membuktikan apakah perhitungan hasil HBU itu sudah layak secara feasibility study-nya atau tidak. Nah, kalau layak berarti nanti dilanjutkan ke proses DED perizinan ya, DED AMDAL, kemudian sampai dengan proses konstruksi, diawali dengan penyiapan lahan gitu. Nah, kenapa di sini saya kasih contoh untuk pembelian Trans Jogja, karena umur ekonomisnya yang relatif lebih pendek. Kalau saya contohkan proyek real estate atau properti, umur ekonomisnya kan panjang, bisa 30-40 tahun. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk simplifikasi, saya contohkan bus Trans Jogja. Gitu. Nah, metode yang kita pakai ada 7 yang umum ya, ada average rate of return, kemudian payback period, net present value, internal rate of return, profitability index, modified internal rate of return, dan break-even point. Kalau untuk break-even point itu dia sama dengan payback period, meskipun tidak identik tapi sangat mirip atau semiliar. Nah, kalau modified internal rate of return ini pengembangan dari internal rate of return atau kita akrabnya sebutnya IRR gitu. Nah, di pertemuan kali ini saya akan detailing ya cara menghitung menggunakan metode-metode ini. Nah, yang umum itu 1 sampai 5. Ini umum ya. ARR, payback period, net present value atau NPV, IRR, dan profitability index. Ini yang umum saya gunakan untuk pekerjaan di feasibility study. Nah, kalau kita sudah punya total investasi 17 miliar, selanjutnya gimana? Kita akan hitung dengan ARR dulu. Nah, caranya kita tentukan depresiasinya dulu ya. Umur ekonomisnya 10 tahun. Di situ 10 tahun. Berarti penyusutan per tahun berapa? Nah, penyusutan per tahun ini diambil dari aset tetap ya, dibagi dengan ini 1,5 miliar per tahun. Nah, yang pertama kita pakai ARR. Maka kita buat dulu struktur perkiraan laba ruginya dulu. Nah, perkiraan laba rugi berarti ada pendapatan. Pendapatannya 8 miliar. Kemudian ini untuk tahun pertama ya berarti, atau per tahun gitu. Kemudian pendapatan kita hitung biaya operasional.
biaya operasional. Saya contohkan misalkan 2,5 miliar. 2,5 miliar ini komponennya sudah termasuk BBM, kemudian gaji pegawai, kemudian apalagi RH21, ya, pajak penghasilan karyawan, kemudian perawatan, ya, perpanjangan SIM dan STNK termasuk biaya operasional. Nah, pendapatan dikurangi biaya operasional, ini kita punya namanya EBITDA. Nah, bedanya di penilaian dengan di FS, ya, arus kasnya itu berbeda. Kalau di FS, kita menghitung seluruh pajak dan seluruh pengeluarannya kita hitung. Nah, berarti perhitungannya apa? Perhitungan bisnis, gitu ya. Perhitungannya perhitungan bisnis. Ini kita punya EBITDA. EBITDA kita kurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutannya 1,5 miliar. Kita kurangi dengan penyusutan, kita ketemu apa namanya? EBIT. Nah, ketemu namanya EBIT. EBIT kita kurangkan dengan pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan 22%. Ini pajak penghasilan badan PPh 25. Ya. 22%. Kita kalikan dengan 22%. Ini ketemu apa namanya? Ketemu EAT, earning after tax. Earning after tax ya, EAT itu. EAT, earnings after tax. Kalau EBIT, earnings before interest and tax. Kemudian EBITDA itu istilah-istilah ya. Earnings before interest tax and depreciation and amortization. Nah, itu singkatan-singkatannya. Oke. Setelah kita ketemu earning after tax, ya, kita hitung rate of return-nya. Rate of return. Nah, rate of return, rumusnya gimana? Rumusnya EAT dibagi dengan total investasi. Total investasi kalikan 100%. Nah, EAT-nya ini ya,
Kemudian total investasinya 17. Nah, berarti sama dengan berapa? Ini dibagi 18,4. Ini rate of return. Kemudian kita buat ARR ya. Nah, kita buat ARR. Nah, cara buat ngitung ARR yang berikutnya adalah kita hitung average of investment. Average of investment. Nah, kontrol average. Nah, saya taruh sini aja. Kita punya tahun, ini penyusutan, ini akumulasi, saldo akumulasi investasi. Kita hitung tahunnya sesuai dengan umur ekonomis bis tadi ya, yaitu berapa? 10 tahun. Nah, 10 plus 1. Nah, ya, tahunnya itu 10 plus 1. Kenapa 10 plus 1 sampai dengan umur ekonomisnya habis di akhir tahun ke-10 atau awal tahun 11, itu maksudnya. Penyusutannya 1,5 ya. Sampai dengan awal tahun pertama ya. Awal tahun pertama itu kan sama kayak akhir tahun pertama. Ini akhir tahun pertama atau awal tahun kedua. Ya. Berapa dari yang didepresiasi tadi, yaitu aset tetapnya. Nah, ini ya. Kemudian ini kena depresiasi ya. Nah, ini kena depresiasi semakin turun. Kurangnya dengan ini. Nah, kita tarik. Nah, 0. Di awal tahun 11 atau akhir tahun 10 dia sudah 0. Nah, kemudian ini kita rata-ratakan. Ya. Kita total, langsung di average juga boleh. Kalau ini kita total, ya. Kemudian kita bagi 11. Bagi 11 ketemunya berapa? Ini bagi dengan 11. 7,5. Ya. Jadi rata-rata atau average of investment. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan rata-rata investasi ini
ya, average of investment ini kita tambah dengan modal kerja. Modal kerja atau working capital ketika di akhir masa periode proyek selesai, modal kerja harus kita kembalikan. Nah, berapa modal kerjanya? Modal kerjanya di atas itu tadi berapa? 2 miliar. Ya. Berarti ini kita tambah. 9,5 miliar. Nah, kemudian ARR nah, rumus ARR itu gimana? Rumus ARR adalah EAT dibagi dengan total, average investment ditambah dengan working capital. Working capital itu sama dengan modal kerja. Nah, berarti AR-nya berapa? EAT ini dibagi dengan total investasi. Dibagi dengan ini. Jangan lupa kalikan dengan 100%. Berarti ini dibagi. Nah, inilah ARR. Kemudian kalau payback period, nah, payback period itu kita buat arus kasnya dulu ya, arus kas. Nah, arus kas dari EAT-nya kita masukkan di sini, EAT ini kita tambahkan dengan penyusutan. Penyusutan kita masukkan. Penyusutannya 1,5 miliar. Nah, ini kita masukkan dulu, kita tambahkan ya. Kemudian total investasinya, total investasinya berapa tadi? 17 ya. Total investasinya 17. Nah, setelah diketahui, maka rumus payback period adalah
arus kas ya, dibagi dengan total investasi. Nah, ini tidak usah dikalikan dengan 100%. Arus kasnya ini, maaf, kebalik. Total investasi dibagi dengan arus kas. Total investasinya ini 17 dibagi dengan arus kasnya. Payback period. Berarti berapa payback periodnya? Payback periodnya 3,7 tahun. Gitu. 3,7 tahun. Selanjutnya adalah model NPV. Nah, kalau untuk NPV ini kita harus punya proyeksi ya. Kita harus punya proyeksi. Seperti biasa kita buat proyeksi. Proyeksinya sampai kapan? Sampai umur ekonomis proyeknya selesai atau habis umur ekonomis ya. Nah, ini tahun proyeksi. Kemudian bedanya dengan di penilaian, proyeksinya di sini ada tahun ke-0 ya. Studi kelayakan itu ada tahun ke-0, tapi kalau di penilaian tidak ada. Tahun ke-0 ini tahun sekarang. Kenapa demikian? Ya, karena tahun ke-0 ya, di tahun sekarang belum menghasilkan pendapatan. Baru ada kas keluar gitu. Ya, bedanya dengan di penilaian. Kalau penilaian properti yang menghasilkan pendapatan, misalkan hotel, kita datang di tahun sekarang, asumsinya tahun sekarang ini sudah terbangun ya dan sudah menghasilkan pendapatan, maka langsung dihitung tahun pertama. Oke, seperti biasa kita buat pendapatan. Pendapatan mulai ada di tahun 2024. Ya. Pendapatan kita ambil dari atas 8 miliar startingnya. Kemudian buat pendapatan kita asumsikan misalnya 500 juta per tahun. Maka
Ini kita tambah dengan ini. Kita tarik. Nah, setelah ketemu, kita buat biaya operasional. Biaya operasional kita ambilkan dari atas. Ini 2,5 miliar. Growth biaya operasional kita asumsikan 100 ya. Naiknya 100 juta. Ini baru asumsi ya. Kalau untuk simplifikasi memudahkan pemahaman, tapi kalau kalian menghitung secara real, ya harus dihitung berdasarkan data pasarnya, gitu ya. Kemudian ini saya tambahkan dengan growth-nya. Kalau ini dikurangi dengan growth, ya, berarti ketemu apa tadi? Ketemu EBITDA. EBITDA-nya pendapatan dikurangi dengan biaya operasional. Nah, ketika dikurangi dengan penyusutan. Penyusutannya berapa? 1,5. Penyusutan berarti kita punya EBIT. EBIT kita kurangkan dengan pajak penghasilan badan sebesar 22%. Ini kita kalikan dengan ini. Berarti EBIT dikurangi dengan pajak penghasilan kita punya EAT. Nah, setelah kita punya EAT, kita harus hitung arus kas. Ya, arus kas. Jadi ini EAT-nya kita taruh di sini. EAT kita tambahkan dengan apa? Penyusutan. Tambahkan dengan penyusutannya, kita masukkan lagi. Nah, penyusutannya kita masukkan lagi. Kemudian
modal kerja kita kembalikan. Modal kerja di tahun terakhir, ya. Modal kerjanya berapa tadi? Modal kerja. Nah, setelah itu kita total ya. Ini adalah arus kas. Ini PAT ditambah dengan penyusutan ditambahkan dengan modal kerja. Modal kerja hanya di tahun terakhir. Oke. Ini arus kas. Apakah sudah selesai belum? Kita kalau sudah ketemu arus kas, ya, berarti selanjutnya adalah kita diskontokan. Nah, kita punya discount rate. Saya asumsikan 15%. Berarti kita punya rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat 1. Kalau di tahun ke 0, dia kan 1 kan? Nah, ini 1. Oke. Discount rate 15. Kemudian setelah itu kita buat present value-nya. Present value dari PV harus seperti biasa kita kalikan ya. Harus kas kita kalikan dengan garis kuning. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita total ya. Total PV arus kas. Berarti kita jumlahkan aja. Nah, temu 28. Kemudian di sini total investasi. Total investasinya kita kasih notasi 17. Oke, saya lanjut ya sampai dengan NPV ya. Oke. Nah, NPV gimana ya? NPV. Oke. NPV ya. Total dari PV arus kas kita tambah dengan investasi.
positif ya, berarti ini layak. NPV dikatakan layak jika NPV lebih dari 0. Nah, dikatakan layak. Kalau masih negatif hasilnya berarti tidak layak. Nah, itu rumus manualnya. Ada NPV dengan kita pakai rumus dari Excel. Ya. NPV kalau dari Excel itu sama dengan NPV. Nah, kemudian saya lupa rumusnya. NPV dari Excel. Ya. NPV dari Excel ya, kita bisa gunakan NPV dari Excel, yaitu rumusnya NPV rate yang dikendaki ini. Nah, kemudian kita sum dari arus kasnya, ya, arus kas. Nah, ini arus kas yang belum kita diskontokan. Kemudian kita tambahkan dengan ini total investasi ya yang sudah kita minus. Nah, hasilnya sama. Ini rumus Excel. Ya. Nah, gitu. Cara ngitung NPV dengan rumus Excel. Oke, nah selanjutnya adalah saya mau hitung IRR. IRR pakai rumus Excel juga bisa. Rumus IRR. Nah, IRR IRR ini dari arus kasnya. Saya agak lupa. IRR. Oke. Rumus IRR. IRR itu berarti kita buat IRR itu kita buat dari arus kas ya, arus kas kita buat di sini nih. Nah, ini dari arus kas ini. Kita tarik. Kemudian nah, ini dari total investasinya di sini. Kan ada arus kas keluar ya di tahun 2023 ya. Nah, tahun 2023 ada arus kas keluar. Coba saya. Nah, ini. Kita taruh di sini dulu ya, arus kas yang belum terdiskonto ya, yang belum terdiskonto. Kemudian kita buat rumusnya sama dengan IRR. Nah, kemudian ini ya dari mulai tahun ke-0 yang ada arus kas keluar ya, yang investasi total investasinya. Nah, sampai sini kemudian
titik koma, gauge-nya ini harus di atas yang tingkat diskontonya ini. Nah, misalkan saya buat 20%. Nah, ini kamu. Kamu ya. IRR-nya sekitar 30%. Atau 29,78. Artinya 29,78% ini IRR gimana? Kalau kita buat diskonto di sini ya, sebesar 29,78, maka NPV-nya mendekati 0. Nah, mendekati 0. Atau bahkan sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, ini. Coba kita detailkan lagi. 445. 29,784449. Oh, itu kan mendekati 0 kan? Minus 97 rupiah. Gitu. Ya. Itu kenapa di penilaian properti IRR ini kita bisa gunakan untuk mencari tingkat diskonto atau discount rate. Gitu. Ya. Bisa kita jadikan tingkat diskonto. Gitu ya. Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, kalau ini saya kembalikan 15 misalkan. Nah, kalau kita gauge-nya ini misalkan kita buat 60, hasilnya akan sama. 60 ya. Kita buat berapa misalkan 80, sama hasilnya. Nah, kita buat 50, nah, sama hasilnya. Itu ya operational Excel-nya buat praktek. Selanjutnya kalau bukan buat praktek, kalau buat di kelas ya, buat ngerjakan soalnya Pak Beni. Nah, kalau buat ngerjakan soalnya Pak Beni, kita harus membuat NPV yang kedua. Nah, NPV yang kedua. Ya, ini saya copy. Ya, ini saya sebut NPV 1 ya. NPV 1 sampai di arus gas. Sampai sini. Oke. Ctrl C. Kalau di dalam kelas, kita harus membuat 2 NPV. Nah, ini saya sebut NPV yang kedua. NPV yang pertama. Hitung IRR ya. Dan diskonto yang tingkat diskonto yang kedua ini harus di atas ya, harus di atas dari tingkat diskonto yang pertama. Nah, saya misalkan asumsikan 30%. Ya. Asumsikan 30%. Oh ya, sorry. Ini harus kita copy juga. Nah, kalau di soal dalam kelas biasanya
ya, diskon rate yang kedua, ini diskon rate yang kedua, itu sudah diketahui, gitu, sudah diketahui. Nah, untuk yang diskon rate kedua ini, kalau kita di dalam kelas, biasanya ini sudah diketahui ya, diketahui. Nah, kemudian ini kan mendekati 0 ya. Nah, kemudian kita pakai rumus, ini NPV yang kedua. Nah, pakai rumus untuk menghitung IRR. Rumusnya gimana? Rumusnya pakai rumus ini. Nah, ini IRR rumusnya I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan I2 min I1. Nah, ya. Saya akan pecah ya rumus ini. I1-nya berapa I1-nya? I1-nya 15. Kemudian ini NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2. Nah, saya pakai rumus dulu. NPV 1 11 dibagi NPV 1 dikurangi ini NPV 2 pakai persen. Kemudian I2 min I1, I2-nya ini 30 dikurangi I1 15. Nah, berarti IRR ya ini ditambah dengan 99 saya kalikan dengan ini. Nah, sekitar 29,86. Getty beda-beda tipis ya. Itu kalau kita menggunakan cara manual. Nah, itu menggunakan IRR. Selanjutnya saya masih punya payback period ya, payback period kalau kita menghitung dengan proyeksi seperti ini, seperti apa ngitungnya. Nah, pastinya berbeda ya, ngitung payback period. Payback period. Nanti ada modifikasinya yaitu discounted payback period. Nah, kalau payback period kita harus buat akumulasi dulu. Akumulasi. Nah, akumulasi dari apa? Akumulasi dari arus kas ya. Akumulasi dari arus kas dengan akumulasi dari arus kas dengan biaya investasi. Nah, yang ini. Nah, caranya kalau payback period itu dari akumulasi
arus kas. Nah, ya, akumulasi arus kas. Di sini ada investasi sekian. Nah, kemudian tahun pertama ya ada masuk 4,6 ini. Nah, sebelum dia terkena diskonto ya. Nah, maka 17 ini dikurangkan atau ditambah dengan arus kas tahun pertama. Nah, masih negatif. Kemudian ini selanjutnya ditambahkan dengan arus kas tahun kedua. Dan seterusnya kita tarik sampai umur ekonomi servis. Nah, kemudian kita analisis di sini di tahun keberapa kira-kira sudah mulai positif akumulasinya. Nah, tahun keempat sudah mulai positif. Nah, tapi kapan ketika dia sudah nol atau break even point-nya? Investasi 17 miliar ini ketutup di tahun keberapa atau menjadi nol di tahun keberapa? Nah, titik break even point-nya di tahun keberapa? Nah, antara tahun ketiga dan keempat ini, ya. Maka di antara tahun ketiga dan keempat, ya kita sudah punya patokan. Kemudian kita buat untuk mendetailkan berapa tahun sih sudah kembali balik modal. Nah, payback period itu payback kan pembayaran kembali, ya, break even point-nya. Nah, rumusnya ini ya akumulasi di tahun ketiga kita absolutkan minus dibagi dengan apa? Dibagi dengan arus kas yang masuk di tahun keempat ini. Nah, satuannya apa? Satuannya tahun. Berarti payback periodnya itu 3,4 tahun. Nah, kemudian modifikasinya ada discounted payback period. Berarti ini apa? Yang kita hitung discounted arus kas. Nah, atau PV arus kas ya. PV arus kas. Dan kita hitungnya adalah PV dari arus kas. Nah, ada cash out 17 miliar. Nah, kita hitung ya. Kenapa ini 17 miliar tidak kita diskontokan? Kalau kita diskontokan kan satu tadi ya. Di tahun 0 kan satu. Nah, ini tetap satu. Nah, 17 miliar kali satu kan 17 miliar. Nah, gitu ya. Jadi ini kita kurangkan kita tambah dengan arus kas yang present value. Nah, ini ya. Nah, kemudian begitu juga dengan present value arus kas yang ini. Sudah kita diskontokan. Nah, sudah kita tarik. Kita buat analisanya ya. Di tahun keberapa dia balik, dia sudah mulai positif. Ternyata di tahun keempat. Nah, geser ya. Kalau payback period di tahun ketiga. Kalau discounted payback period mulai positif itu di tahun kelima. Nah, berarti kalau sudah terkena nilai, terkena time value of money, jadi discounted payback period jadi berapa tahun kalau sudah memperhitungkan nilai waktu uang, kan gitu. Nah, negatif terakhir itu di tahun keempat kita masukkan, ditambah dengan kita absolutkan akumulasi present value arus kas, ya, kita bagi dengan
arus kas yang masuk. Nah, yang present value-nya, yang ini. Ya. Nah, ini. Kemudian kita kurung tutup. Satuannya mana tadi? Nah, ini. Satuannya tahun. Nah, berarti 4,9 tahun untuk discounted payback period. Mana yang terbaik? Dua-duanya bisa dipertimbangkan. Nah, tidak ada yang terbaik. Ya. Dua-duanya bisa kita pertimbangkan. Berarti sebagai patokan kalau untuk bisnis, untuk mencapai break-even point, payback periodnya antara 3,4 tahun sampai 4,9 tahun. Cara bacanya begitu. Kemudian yang terakhir adalah profitability index. Profitability index, ya. Jadi arus kasnya dari total arus kas ya, dibagi dengan apa tadi? Total investasi. Kan gini rumusnya. Nah, arus kas 28 ya ini. 28 dibagi dengan investasinya ini. Kita positifkan. Berarti profitability index-nya berapa? Ini dibagi dengan ini. 1,7. Selama lebih dari 1, maka dia dikatakan layak. Nah, itu hitung-hitungan ya. Kontrol periodnya total investasi. Jadi kalau kita secara real di praktek ya, kalau kita menggunakan proyeksi seperti ini, proyeksi membuat arus kas, berarti ada berapa yang kita jadikan sebagai alat ukur, yaitu yang pertama NPV ini, 1, yang kedua IRR, yang ketiga payback period, atau
Yang keempat ini discounted payback period, dan yang kelima ini profitability index. Nah, gitu sih. Kita sangat jarang menggunakan ARR ya, menggunakan ARR karena ARR ini tidak tidak memperhitungkan nilai waktu uang, gitu. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi kalau secara secara generalnya ini ada 5 ini. Atau kalau tidak menggunakan payback period juga boleh menggunakan discounted payback period. Jadi 4 ini. Ini sudah bisa dikatakan bisa dikatakan layak lah. Nah, proyek ini kalau secara NPV hasilnya positif ya. Kemudian secara IRR. Nah, IRR itu di atas tingkat diskonto berarti IRR. Nih ya. Di atas tingkat diskonto. Kemudian profitability index-nya itu lebih dari 1. Nah, untuk discounted payback period ataupun buyback period ini untuk mengukur lamanya waktu sampai proyek itu balik modal atau break even point. Nah, begitu ya. Kalau misalkan untuk proyek real estate, nah, untuk proyek real estate sama, tapi bedanya adalah di tanahnya tidak terkena depresiasi. Tanahnya tidak terkena depresiasi. Yang kita hitung depresiasinya hanya di bangunan dan fixture, furniture, machinery, and equipment. Nah, FF dan MA, fixture, furniture, machinery, dan equipment. Nah, kalau hotel ada kendaraan, nah, kendaraannya bisa digolongkan equipment gitu. Tapi secara total investasi tanah tetap dihitung. Nah, ini yang biasanya agak berat ya. Kalau proyeknya itu harga tanahnya itu mahal, nah, bisa jadi tidak layak. Ya. Nah, kalau proyek-proyek real estate tanahnya dihitung dengan nilai sekarang, misalkan di area-area yang komersial, nah, biasanya tidak layak. Gitu. Kalau nilai tanahnya kita pakai nilai tanah sekarang. Nah, makanya di FS ini tidak saklek ya, ada adjustment yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi satu proyek. Nah, beberapa kali saya ngitung FS misalkan di segitiga emas di Jakarta antara Kuningan, kemudian Sudirman, Gatot Subroto, yang tanahnya per meternya 200 juta, nah 150 sampai 200 juta, dengan rate sewa office building di sana antara 200 sampai 500 ribu per meter, itu nggak layak. Nah, tapi kenapa pembangunan office tower di sana tetap jalan kalau secara hitungan nggak layak? Nah, mungkin nilai tanahnya itu tidak diperhitungkan nilai tanah sekarang, ya, tapi nilai tanah ketika waktu perolehan perusahaan tersebut, misalkan dia beli tahun 2000 awal, waktu itu masih 50 juta misalkan. Nah, nilai tanah yang dipakai masih dengan harga perolehan itu bisa dikatakan layak. Gitu ya. Dan masih banyak lagi variasi-variasinya.
Contohnya ketika nanti menghitung kerjasama yang tanahnya itu tidak beli, tapi tanahnya sewa. Nah, tanahnya sewa. Berarti kan tetap kita masukkan perolehan tanahnya, tapi perolehan tanah sewa. Itu nanti bisa layak. Itu ya. Nanti ini saya share di Google Classroom. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Jadi yang saya berikan ini aplikatif ya, bisa kalian pakai untuk project gitu, atau kalau kalian mau nulis skripsi atau tugas akhir dengan kelayakan proyek ya, atau feasibility study, ini bisa kalian pakai. Gitu. Tapi backhand-nya ya, saya bilang backhand-nya itu masih banyak ya, seperti ngitung pendapatan. Nah, ngitung pendapatan pasti ada asumsi sendiri, ada worksheet sendiri, ngitung biaya operasionalnya, ada backhand-nya sendiri, termasuk sampai ngitung discount rate dan lain sebagainya. Backhand-nya pasti banyak, sheet-nya akan banyak, mungkin 10 sheet lebih ya, kalau kita benar-benar aplikasikan di praktek gitu. Tapi secara umum rumusnya sama seperti itu. Kalau nanti buat mengerjakan soalnya Pak Beni juga ini sudah bisa. Jangan lupa absen ya. Screenshot on cam dimasukkan. Oke, gimana sebelum saya tutup? Cukup juga. Minggu depan sudah mulai masuk ke Pak Beni. Oke ya, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, saya cukupkan sekian ya. Oke, saya stop share. Baik, saya cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa absen, nanti materi Excel itu saya berikan di Google Classroom ya. Selamat pagi, jaga kesehatan kalian, mudah-mudahan selamat sampai Jogja yang mudik ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu.